Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Saka Aulia dengan nomor pokok mahasiswa 242122111110 dari kelas C. Di sini, saya akan membuat tutorial analisa data secara manual menggunakan descriptive statistik untuk calculating measure of central tendency, yaitu mean, median, mode. Kemudian calculating measure of variability, yaitu mencari range, quartiles, variance, and standard deviation. Dan yang terakhir, untuk menggambar poligon. Di sini, saya sudah mempunyai raw data of motivation strategies for learning. Data aslinya itu ada dari berbagai kelas, dari kelas A sampai kelas E. Tetapi di sini saya hanya akan menganalisa kelas B saja. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pertama, salin dulu ini skornya semuanya. Oke, kita pastikan di sini aja. Setelah itu, kita akan susun ini semua dengan mengklik Sort and Filters di sini. Klik yang Sort Smallest to Largest karena ingin menyusun dari yang terkecil hingga ke terbesar. Klik yang ini. Nah, ini sudah tersusun semua ya. Setelah itu, saya akan salin lagi untuk menghapus duplikatnya. Kita blok lagi. Kita pergi ke data, kemudian pencet remove duplicates, dan pilih yang continue with the current selection. Klik OK. Oke. Setelah itu, ini dia hasilnya. Data yang tadinya 30 angka, sekarang hanya ada 24 karena angka yang ada duplikatnya itu hilang. Namun, sebenarnya itu masih ada di data yang aslinya. Begitu. Kita pindahkan saja yang ininya di score sini. Nah, begitu. Setelah itu, kita akan mencari frekuensinya dengan rumus. Klik dulu sama dengan. Rumusnya itu count if. Sorry, C-nya ketinggalan. Ternyata. Count if, kurung buka, blok yang ini semua, data yang awal yang sudah kita susun tadi, kemudian lanjut dengan klik titik koma, dan skor pertama yang ini. Tapi karena tidak bisa langsung dipencet, kita tulis saja, skor pertama ini ada di posisi E2 ya, kolom E2. Jadi ketik saja E2. Jangan lupa untuk tutup kurung dan enter. Frekuensinya 1. Berarti angka 59 ini hanya ada 1. Begitu ya. Setelah itu, kita hanya perlu tarik saja ke bawah untuk mengetahui hasil-hasil yang lain. Nah, begini. Tidak perlu mengetik rumus lagi satu-satu. Kita hanya perlu drag saja. Sebelum kita lanjut, kita harus menghitung dulu jumlah dari skor dan frekuensinya ini. Juga semuanya ya nanti. Kita mulai dari sini terlebih dahulu. Sum. Oke. Dari atas sampai bawah. Nah, gitu. Sama halnya dengan frekuensi, tapi kita hanya perlu menggesernya ke samping. Ini dia hasilnya. Setelah itu, kita lanjut untuk mencari X dikali F-nya. X ini merupakan skor, dan F ini merupakan frekuensinya.
Jadi X dikali F. Kita hanya perlu klik sama dengan, terus score dikali, kali ini dengan simbol bintang ya, dikali frekuensi. Sama dengan enter. Nah, ini hasilnya. Sama halnya dengan yang tadi, kita hanya perlu menarik ke bawah agar tahu hasilnya. Gitu. Juga yang ini, kita tarik ke samping. Nah, begitu. Setelah itu, kita akan lanjut mencari X dikurangi min. Tapi, kita belum tahu minnya berapa. Jadi, sebelum mencari yang ini, kita akan mencari minnya terlebih dahulu. Dengan cara manual dan juga Excel-nya juga. Untuk cara manualnya, kita akan ketik sama dengan, setelah itu, hasil dari X dikali F ini dibagi jumlah frekuensinya, yaitu 30. Setelah itu, enter lagi. Ini dia hasilnya, 132,77. Kita cari yang Excel-nya juga. Rumus untuk Excel-nya itu, average, kurung buka, kita blok yang ini, tutup kurung, enter lagi. Hasilnya sama. Setelah itu, kita sudah mengetahui min-nya. Jadi, kita bisa mulai melanjutkan yang di tabel sebelah kiri terlebih dahulu. X dikurangi min, berarti X dikurangi min yang di sini. Klik min yang ini. Tapi sebelum kita enter, karena ini berbeda tabel, kita harus mengikatnya terlebih dahulu dengan menggunakan dolar di sebelum huruf N dan di setelah huruf N yang ini. Kemudian enter. Nah, ini dia hasilnya. Kita tarik lagi dan lagi. Gitu. Jangan lupa yang sampingnya juga. Gitu ya. Kemudian, setelah itu, kita akan mencari X dikurangi min kuadrat. Caranya, sama dengan, karena kita sudah mengetahui X minnya yang mana, kita hanya perlu mengkliknya, terus dikuadratkan dengan cara klik angka 2. Gitu ya. Setelah itu, tarik lagi dan lagi. Jangan lupa yang ininya juga ditarik ke samping. Begitu. Lanjut dengan yang ini, sama dengan F dikali X min kuadrat. F-nya tentu yang ini, dikali dengan simbol bintang, dan X dikurangi min kuadrat ini karena sudah diketahui, jadi hanya perlu ditekan saja. Gitu. Lanjut, ditarik. Nah, ke samping juga. Gitu. Karena ini terlihat banyak sekali angkanya, kita kurangi angkanya ya. Cancel. Sorry, di blok dulu. Terus dikurangi dengan yang ini. Jadi 2 angka di setelah koma. Begitu. Setelah itu, kita akan mencari mediannya. Manualnya. Sama dengan, ini bukan langsung mencari skor mediannya, tapi kita mencari letaknya terlebih dahulu. Dengan cara, frekuensi yang ini, jumlah frekuensinya dibagi 2. Enter. Hasilnya berarti ada di angka 15 ya, letaknya. Kita cari 15 di data yang udah kita susun tadi. Di awal 15 itu yang mana? Yang ini. Berarti 135. Berarti kita punya mediannya itu 135. Gitu, hanya perlu ditulis saja. Untuk Excel-nya lebih gampang lagi. Hanya perlu ketik
median. Kurung buka. Blok ini semua data yang tadi kita susun di awal. Enter. Hasilnya sama juga ya. Setelah itu kita mencari mode. Mode itu adalah nilai yang sering muncul. Kita cuma perlu melihatnya di frekuensi. Frekuensi yang sering muncul itu kan 3 ya di sini. Yaitu skornya itu 135. Jadi kita tulis saja 135. Itu kita cari Excel-nya juga. Rumusnya mode kurung buka blok ini semua lagi. Jangan lupa untuk tutup kurung. Begitu, hasilnya sama juga. Setelah itu kita akan mencari range. Dengan cara yang manualnya itu sama dengan di awal itu jangan dilupakan. Sama dengan skor yang paling besar dikurangi skor yang paling kecil. Ini. Gitu. Hasilnya 99. Untuk rumus yang Excel-nya terus sama dengan kemudian max buka blok yang ini semua, bisa juga hanya perlu mengklik ini, kurung, dikurangi min kurung blok lagi yang ini. Hasilnya sama juga. Setelah itu kita akan mencari quartiles. Caranya, karena di sini ada 3, agak berbeda-beda cara, sama namun berbeda angkanya begitu ya. Untuk yang manual yang pertama, quartile yang pertama, sama dengan 1/4 dikali, kurung buka, jumlah dari frekuensinya yang ini, 30 ditambah 1. 1 ini dari mana? 1 ini dari rumusnya ya. Jadi memang harus 1. Gitu. Ini di hasilnya 7,75. 7,75 ini merupakan letak dari si kuartil pertama ini ya. Jadi kita harus mencari angka skor persisnya itu berapa. Dengan cara, ini kan ada di angka 7. Kita cari di sini yang angka ke-7. Berarti yang ini ya, 125. Tapi ada koma 75-nya ini. Berarti kuartil pertama ini ada di antara 7 dan 8 ini ya. 7 dan 8 ini. Caranya sama dengan klik yang ini yang ke-7 ditambah 0,75 karena angka setelah koma yang ini 75 jadi 0,75 dikali kurung buka, jangan lupa angka yang ini yang di bawah 7 ini, 7 dan 8 dikurangi yang 7 lagi. Begitu ya. Enter lagi. Nah, berarti kuartil 1 ini adalah 125 ya. Ini. Begitu. Untuk Excel-nya ada juga. Kita hanya perlu ketik quartiles. Quartile. Ini aja. Blok yang ini semua. Klik semicolon. 1. Nah, hasilnya sama. Itu. Kemudian lanjut kita akan mencari kuartil yang kedua. Ini sama dengan rumusnya itu 1/2 dikali 30 ditambah 1. Seperti tadi ya. Hanya berbeda di awalnya saja ini. 1/2. Bentar. Ada di posisi 15,5. 15,5 berarti di sini antara 15 dan 16 yang ini ya 135. Kita cari lagi seperti yang tadi sama dengan
Yang 15 ditambah 0,5 karena angka setelah komanya ini 5 dikali yang ke-16 dikurangi yang ke-15. Seperti itu, enter lagi. Hasilnya 135. Kita cari yang dari Excel-nya juga. Blok yang ini semuanya. Jangan lupa untuk menambahkan angka 2 karena kita sedang mencari kuartil yang kedua. Itu. Hasilnya sama juga. Kita lanjut ke yang ketiga. Rumusnya ini 3 per 4 untuk yang kuartil ketiga ini. Dikali 30 ditambah 1. Enter. Ada di posisi ke-23,25. Berarti antara 23 dan 24. Antara 23 dan 24 ini angka berapa nih? 146 sama 149. Berarti antara ini berdua ya. Caranya seperti tadi juga. Klik sama dengan, terus yang pertama klik yang ke-23, lalu ditambah 0,25 karena angka setelah komanya itu 25, dikali yang ini, yang ke-24, dikurangi yang ke-23. Begitu. Enter. Hasilnya 146,75. Kita cari juga yang Excel seperti tadi. Rumusnya sama. Pakai yang tadi. Di blok juga jangan lupa. Ininya jangan lupa 3. Karena kita sedang mencari kuartil ketiga. Hasilnya sama juga. Setelah itu kita akan mencari interquartile-nya juga. Interquartile ini hasil dari kuartil 3 ini dikurangi kuartil yang pertama. Yang ini. Enter aja. Ini hasilnya 21,75. Karena di Excel-nya itu tidak ada rumus secara langsungnya, kita samakan saja. Tidak apa-apa. Begitu. Kemudian kita akan mencari variance-nya. Dengan cara klik sama dengan, kemudian hasil dari F dikali X min kuadrat yang ini, yang di akhir, dibagi, kurung buka, jumlah frekuensi yang ini, 30, dikurangi 1. Gitu. Enter saja, hasilnya segitu ya. Kita lanjutkan dengan yang Excel-nya. Rumusnya itu var blok yang ini. Data awal yang disusun tadi ya. Hasilnya sama juga. Setelah itu kita akan mencari standard deviation-nya. Caranya itu, cara yang manualnya itu, sama dengan SQRT yang variance. Hasil dari variance yang ini. Enter. Ini hasilnya. Untuk yang Excel-nya itu rumusnya STF blok yang ini. Data awal kita. Enter. Ini hasilnya sudah sama semua ya. Dan kita juga sudah mengetahui jumlah-jumlahnya yang ini di sini. Lanjut yang terakhir, kita akan menggambar poligonnya. Untuk menggambar poligon, kita perlu blok dulu skor dan frekuensinya. Hanya sampai sini. Kemudian, klik insert dan pilih yang recommended chart. Pilihnya yang scatter ya. Oke. Tara. Sudah jadi. Begitu. Kasih nama poligon aja deh. Poligon. Gitu. Nah,
Ini sudah selesai semua, dari mulai mencari measure of central tendency yaitu mean, median, mode, kemudian mencari measure of variability yaitu range, quartiles, interquartile variance, dan standard deviation-nya, dan juga menggambar poligonnya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.